Karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya oleh tubuh yang sehat, karena syarat mati tak mesti sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tak pernah menyiapkan peti mati untuk dirinya. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata-kata yang baik, menasehati yang baik, senang berbagi, dan senang menolong. Yang mengenalimu atau menyukai nasihatmu, cukuplah Tuhan yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Punya niatan memamerkan kebaikanmu kepada orang lain di jantung yang tak terlihat, tetapi terus berdenyut hidupan di sekeliling kita. Sampai diberhentikan olehnya. Saudaraku, waktu yang kusesali adalah jika pagi sampai matahari terbenam, kebaikanku tak bertambah sedikit pun. Padahal aku tahu jika batas umurku selalu berkurang. Jangan pernah menunda keinginan untuk berbuat baik. Berbuat baiklah semata-mata demi Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kasih kemurahan yang sempurna darinya. Amin. Di-unmute Lili. Micro udah ada. Puji Tuhan atas puisi yang baru saja kita dengar, mengingatkan betapa singkat hidup kita dan diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang berjudul Kekuatan Doa Bersama, Kekuatan Doa Bersama dari Saudara McCoy Mamora yang tentunya akan memberikan inspirasi dan dorongan bagi kita semua. Silakan Brother McCoy. Selamat pagi, selamat sore, pemirsa. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar. Baik. Di masa genting-gentingnya pandemi COVID-19 pada tanggal 21 Juni tahun 2021, kami membentuk grup WhatsApp Doa Pagi yang terdiri dari teman-teman kuliah dengan jumlah yang tidak begitu banyak, sekitar 15 orang. Karena ada banyak teman-teman yang terkena COVID di masa itu, ada lebih dari 10 orang. Kami merasa perlu dikuatkan dan bersatu dalam doa. Setiap hari Senin, pagi kami melakukan doa bersama, sedang di malam hari kami lakukan doa pribadi masing-masing sesuai dengan daftar doa dari teman-teman yang sakit pada masa pandemi itu. Dari sekian teman-teman yang kita doakan, ada juga yang membuat kami berduka,
karena teman yang tadinya berbugar dan kuat selama ini ternyata tidak dapat bertahan selama 14 hari menghadapi COVID-19. Sungguh menyedihkan, rumah sakit penuh dan proses penguburan yang tidak manusiawi. Setiap hari kami hidup dalam suasana mencekam. Dering sirene sering terdengar berulang-ulang. Sungguh mengerikan. Itu sebab kami perlu saling menguatkan melalui persekutuan doa. Kami beruntung karena memiliki akses untuk memperoleh kami yang dari sebagian banyak teman yang kami bantu obat dan doa, ada seorang teman kami yang menderita cukup lama. COVID-nya sudah hilang, tapi dia merasa nafasnya selalu sesak, sehingga perlu perawatan lebih lanjut. Setelah berulang kali berkonsultasi dengan dokter, akhirnya diketahui dia menderita kanker pankreas yang cukup ganas. Usia hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, menurut teman kami seorang dokter. Setelah dilakukan beberapa kali operasi, ternyata dia bisa hidup lebih panjang, di luar usia yang diperkirakan dokter. Namun tidak berapa lama kemudian dia sakit kembali. Kondisi tubuhnya semakin kurus dan membutuhkan bantuan moral dan material dari teman-teman. Selama ini, kami terlibat dalam pelayanan renungan Selasa malam, di mana kami selalu adakan acara doa bersama di malam hari, sambil mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan secara bergantian, yang di kemudian hari menjadi wadah pembelajaran saudara sepupu kita yang kita sebut Islamologi. Sahabat kami yang kami ceritakan tersebut bernama Donald Warren, dikenal dengan panggilan Dondon, seorang yang cerdas, unik, dan pintar membaca puisi. Di masa pandemi COVID-19, Dondon selalu hadir dalam renungan Selasa malam. Bahkan dia memberikan kesaksian tentang kehidupan dan perjuangannya yang penuh dengan kehidupan duniawi. Dia pernah menceritakan kepada kami bagaimana teman-teman menjenguknya saat dia sakit. Mereka mengajaknya untuk kembali sebagai pengedar obat-obatan, tapi dia menolak. Dia sadar di usianya yang tidak lagi muda, inilah waktu untuk hidup dengan penuh pertobatan. Dia menceritakan bagaimana dia memiliki jimat-jimat yang cukup lama dia pakai, hingga merantau ke Amerika. Jimat tersebut tetap melekat pada dirinya, namun semenjak bertemu kami dan ikut dalam kebaktian bersama melalui Zoom, jimat tersebut sudah dia buang pada malam hari ke sungai. Dondon menceritakan, ternyata saat jimat dia lempar ke sungai, benda tersebut mengeluarkan cahaya dan kembali kepadanya. Tapi dia tidak mau menerimanya. Dia berkata berulang-ulang, "Demi nama Yesus, enyahlah engkau, setan." Ternyata ucapannya itu berhasil, membuat jimat tersebut lenyap di dalam gelap malam. Sesuai dengan keahliannya, Dondon sempat merekam beberapa puisi untuk kami putarkan dalam acara Selasa malam. Salah satunya yang telah kita dengar tadi, "Jangan tertipu oleh usia muda." Demikianlah Dondon yang hidup sendiri jauh dari keluarganya di Amerika Serikat, menjadikan kami di grup pelayanan renungan Selasa malam menjadi keluarga terdekat selama di Indonesia. Kepeduliannya dalam pelayanan Selasa malam membuat kami juga menjadi merasa terikat untuk membantu Dondon saat dia jatuh sakit. Kami semua rajin mengumpulkan dana saat dia sakit, agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain dana, kami juga membantu dengan obat-obatan saat dia terkena COVID-19. Sembuh dari COVID-19, sekarang muncul kanker pankreas. Dokter memperkirakan umurnya tinggal beberapa bulan lagi. Akibat kanker ganas di dalam tubuhnya, dalam kondisi sakit, Dondon sering memposting kondisi dirinya saat perawatan. Dia tetap semangat dan optimis jika Tuhan akan sembuhkan. Ternyata setelah lewat 3 bulan, Dondon tetap stabil dan masih bisa berkomunikasi, namun badannya semakin kurus kering. Tampak jika kematian semakin mendekati. Hingga lewat akhir tahun, Dondon masih tetap sehat, hanya tubuh semakin menciut, kurus kering. Seorang teman menceritakan jika hal serupa terjadi pada 2 teman dekat Dondon. Rupanya mereka memiliki jimat yang sama. 2 teman dekat tersebut sudah meninggal. Proses menuju kematiannya sangat lama. Agar bisa meninggal, gurunya mesti didatangkan untuk mengambil jimat di dalam tubuh mereka, baru tubuhnya bisa mati. Jadi walaupun fisik jimat sudah dibuang, ternyata kuasa kegelapan masih ada di dalam tubuhnya. Jadi direncanakan guru tersebut akan datang dari luar daerah untuk menemui Dondon. Mengetahui masalah tersebut, kami semakin tekun berdoa dan selalu kami doakan bersama dalam doa Senin pagi
juga doa pribadi di malam hari. Dan puji Tuhan, sebelum sang guru bertemu Dondon, Dondon telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ternyata kuasa kegelapan telah pergi dan tubuhnya berkat doa bersama yang selalu kami lakukan untuk Dondon. Doa bersama ternyata memiliki kuasa yang luar biasa sesuai dengan janji Yesus dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya lupa, entah tingkat 2 atau tingkat 3, sekitar tahun 1982, secara mengejutkan saya dan Dirman Nenggolan mungkin dipilih dan ditunjuk sebagai pimpinan PA di Unai dan tempat kebaktian di Historical Elongated Chapel. Chapel yang memanjang, yang sekarang mungkin disebut Girls New Dorm Chapel. Kami tidak punya pengalaman dan background, entah mau bikin apa, karena selama ini hanya acara PA biasa, rutin, setiap sore menjelang tutup Sabat. Dirman Nenggolan pun bergantung kepada saya. Saya hanya berbekal master guide jebolan Balikpapan. Saya hanya teringat Dedi dan mama saya masing-masing mempunyai selempang master guide waktu di Indonesia Union Seminary atau perguruan tinggi Advent. Dengan gelora yang mendadak membara, saya gagas progressive class, kelas-kelas kemajuan, Pathfinder kelas yang seyogyanya untuk umur 10-16 tahun. Tanpa pikir panjang, ini saya programkan untuk mahasiswa. Tanpa pikir resiko apa yang bakal saya hadapi. Antara lain, apakah bakal ada yang mau mengikutinya kah? Nah, untuk 200-an kelas kepahaman yang jadi pilihan saat itu, saya melihat banyak sumber daya. Dosen-dosen kami kerahkan. Tanpa imbalan, banyak kelas-kelas kepahaman yang kami buka. Kalau saya ingat-ingat sekarang kondisi saat itu, kok saya yang junior ingusan nekat banget ya. Saya teringat teman seangkatan saya, anak teater, anak ini susah-susah gampang. Apalagi sudah senior dan profesional aktor, narator, sutradara. Deklamasi, baca puisi sangat dijiwainya, bergetar, sangat watak. Ajakan saya darinya adalah sebagai salah satu instruktur, dan puji Tuhan diterima. Donald Warren. Kelas-kelas kepahaman yang tidak lazim pun saya buka. Ternyata kelas kepahaman seni drama, salah satu kelas yang banyak peminatnya. Dondon adalah salah satu dari seratusan angkatan 80 yang mewarnai perjalanan dan persembahan angkatan 80 yang merupakan bagian dari generasi baby boomers, yang walaupun di antara kami tidak banyak yang menonjol, tetapi kami seperasaan dalam mewarnai kehidupan kampus Unai. Donald David Wauran, Dondon, adalah sahabat kami yang telah berpulang pada tanggal 19 Februari 2022 karena sakit yang cukup lama. Dalam kegalauan hatinya, Dondon selalu mau membantu di dalam pelayanan kami saat ini dengan memberikan talentanya dalam membaca puisi. Puji Tuhan, selama bergabung di WhatsApp grup How Are You Brother and Sister, Dondon telah merekam beberapa puisi yang begitu indah dan menyentuh hati pendengarnya. Kiranya kenangan, kesaksian ini menjadi berkat. Tuhan Yesus selalu menuntun siapapun yang dekat kepadanya. Amin. 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 Terima kasih, Saudara McRoy sudah memberikan kesaksian hidup dari sahabat kita, almarhum Donald Warren, yang telah memberikan inspirasi bagi kita semua. Baiklah, untuk mempersiapkan hati kita menerima motivasi dari firman Tuhan yang berjudul Bersaksi Menyatakan Kebenaran oleh Pendeta Bedi Nenggolan, namun kami persilakan sebelumnya host untuk memutar lagu tema Angkat Nafiri. Silakan. Sepertinya host kita keluar, jadi silakanlah langsung Pastor Bede Nenggolan. Baiklah, waktu dan tempat kami berikan kepada Pendeta Bedi Nenggolan. Silakan. Selamat pagi, Salam.
Selamat Selamat pagi. pagi. Baik, sebelum kita mendengar renungan pada pagi hari ini, saya awali dan kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami sejenak menghadap Tuhan, memohon karuniakan kepada kami hikmat, akal budi, bijaksana. Apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, apa yang kami dengar, apa yang akan kami sampaikan, semuanya itu menjadi berkat, menjadi pelita, menjadi suluh, dan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Penuhilah kami dengan kuasa di dalam ibadah ini, dan bersamalah dengan kami pada pagi hari ini, karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara, pada pagi hari ini saya hanya membacakan beberapa kutipan-kutipan dari Alkitab dan kerinduan segala zaman sebagai perenungan kita. Saya berikan judulnya, ya, kalau kita tahun 80-an mungkin akan kenal ada istilah disebut SPG, bukan sekolah perguruan, bukan sekolah guru ya, tetapi suara di padang gurun. Ya, itu artinya SPG ini, suara di padang gurun, bersaksi menyatakan kebenaran. Yohanes Pembaptis tampil pribadi yang berbeda, reputasinya baik, pengikutnya banyak, pengaruhnya besar, namun tidak mencari pujian bagi dirinya sendiri. Ketika orang Farisi datang kepadanya, inilah pernyataannya. Orang Farisi katakan, "Siapa engkau?" Yohanes mengalihkan perhatian mereka itu hanya kepada Mesias. Ellen G. White menyebutkan di dalam Alfa dan Omega jilid 5 begini. Orang yang berdiri bagi kebenaran haruslah berdiri seperti Yohanes Pembaptis dengan keberanian moral dan iman yang tak tergoyahkan. Apa yang membuat Yohanes begitu besar di pandangan Yesus, padahal ia bukan penulis, bukan pendiri kerajaan. Kehidupannya diakhiri di penjara dan bahkan kehidupannya dipenggal ya kepalanya. Pagi ini kita akan melihat teladan Yohanes Pembaptis, seorang saksi sejati, seorang yang rendah hati dan menyatakan Kristus di dalam hidupnya. Tapi sebelum tiba kita membahas mengenai Yohanes ini, saya menunjukkan bagaimana pujian Tuhan kepada beberapa nama ini. Ayub, ya, Ayub, kita sudah sangat tahu bagaimana Musa memperkenalkan Ayub ini. Dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan bahkan ketika Tuhan sendiri berkata kepada iblis, dia katakan begini, "Tidak ada seorang pun seperti dia di bumi yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Musa, ya. Adapun Musa itu adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Di dalam Alfa dan Omega jilid 1 berkata begini, Musa adalah seorang yang sangat rendah hati, sangat sabar, sangat besar kasih dan imannya. Karena kualitas inilah Allah dapat menggunakan dia sebagai pemimpin umatnya. Raja Daud, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku." Itu tertulis di dalam Kisah 13 ayat 22 dan 1 Samuel 13-14. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidup, kecuali di dalam hal, dikasih tahu juga dosanya, dalam hal Uria orang Het itu. Daud adalah seorang yang lemah, tetapi ia mengakui dosanya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Inilah sebabnya ia disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Itu Ellen G. White katakan. Dan
disebut juga seorang yang sangat dikasihi oleh Allah. Ya, saya berikan di situ ayat-ayat Daniel, engkau yang sangat dikasihi Allah. Saya kutip lagi dari tulisan Ellen G. White mengenai Daniel ini. Daniel adalah contoh integritas dan iman yang tidak tergoyahkan. Ia berdiri di istana Babel, namun tidak pernah tergoda oleh kemegahan dunia. Ya, bagaimana dengan Yohanes? Ya, Yohanes itu hidup hidup sederhana, seorang pengkhotbah kebenaran, tidak mencari pujian bagi manusia. Tetapi ini ada kalimat Yesus kepada Yohanes untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Kalimatnya begini, ya. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Oh, jadi bagaimana dengan apa yang saya sebutkan tadi mengenai Musa, mengenai Daniel? Ya, tetapi Yesus menyebutkan ini, mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat, saudara, bagaimana Ellen G. White katakan, kenapa Yohanes Pembaptis ini lebih besar? Di dalam The Desires of Ages atau Alpha dan Omega jilid 5, Kristus sendiri menyebut dia yang terbesar di antara nabi-nabi. Yohanes tidak melakukan mujizat, tetapi kesaksiannya benar, suci, dan berkuasa. Ia adalah cahaya yang membakar dan bercahaya, katakan. Masih di dalam buku yang sama, makanya saya tampilkan di depan tadi itu buku. Yohanes tidak melakukan mujizat seperti Elia dan Elisa, namun pekerjaannya menyiapkan jalan bagi juru selamat adalah pelayan yang paling penting di dalam rencana keselamatan. Saya kutip dari tulisan seorang yang bernama Carson. Dia katakan begini, kenapa Yohanes itu besar? Yohanes lebih besar karena ia berdiri paling dekat kepada penggenapan janji Mesias yang membuat peran kenabiannya unik dan istimewa. Masih tulisan Ellen G. White katakan begini, Yohanes dipilih untuk suatu tugas besar dan walaupun kehidupannya keras dan sederhana, ia tetap tabah. Ia telah mendidik dirinya untuk tidak tergoda oleh pujian manusia, tetapi untuk meninggikan Yesus. Saya kutip dari Bible Commentary. Dikatakan begini, Yohanes adalah pribadi yang tanpa kompromi. Kesetiaannya kepada kebenaran membuat dia ditinggalkan oleh banyak orang. Namun di mata sorga, ia adalah seorang pahlawan iman. Itu makanya disebut dia seorang yang besar. Mengapa Yohanes lebih besar dari Abraham, dari Daud, dan dari nabi-nabi yang lain? Lihat, alasannya apa? Abraham menerima janji akan Mesias, namun tidak melihatnya secara langsung. Daud menubuatkan tentang Mesias, menunjukkan keilahiannya dan pemerintahan Mesias, ya dikatakannya, namun tidak melihat kehadiran itu. Ya, Yohanes berbeda, ya, memperkenalkan Yesus itu. Dia melihat sendiri, lalu dia memperkenal, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, ia melihat, ya, dan menyentuh zaman penggenapan nubuatan itu. Di dalam Bible Commentary, Yohanes disebut terbesar bukan karena kuasanya, tetapi karena kedekatannya dengan Mesias dan misi sucinya sebagai penghubung dua zaman itu. Kedua, kenapa Yohanes disebut sebagai seorang yang besar, lebih besar daripada nabi-nabi yang lain? Ya, Yesus berkata bahwa Yohanes adalah Elia yang akan datang. Ia mewakili para nabi dan raja, bukan hanya menyampaikan nubuatan, tetapi menggenapinya atau penggenapinya. Dalam tulisan Ellen G. White
berkata begini, dalam roh dan kuasa Elia, Yohanes berdiri sebagai pengantara antara dua, yang lama dan yang baru. Itulah alasan. Dan yang ketiga, apa alasan kenapa disebut bahwa Yohanes itu adalah lebih besar daripada nabi-nabi yang lain? Perhatikan ini dua statement ini. Salomo penuh dengan hikmat, tapi jatuh karena wanita dan jatuh karena penyembahan berhala. Daud disebut juga tadi kan sebagai berkenan di hati Allah, tapi melakukan dosa besar, ya, melanggar hukum ketujuh. Bagaimana dengan Yohanes? Hidup tanpa celah di dalam pelayanannya dan tidak mau kompromi. Penguasa ditegurkannya atau ditegurnya tidak mencari kemuliaan diri. Dia katakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Satu kutipan yang terakhir sebelum saya memberikan kesimpulan kepada kita, ada tulisan daripada teolog John Stott mengatakan, kenapa Yohanes itu lebih besar daripada Musa, Daniel, uh, Abraham, Yusuf, dan lain-lain sebagainya. Dikatakannya, besarnya Yohanes bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena siapa yang ia perkenalkan. Saudara-saudara, ada tiga kesimpulan yang mungkin menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Dari renungan ini adalah, ya, kesimpulan yang pertama, Allah memanggil kita untuk dengan penuh kasih menawarkan atau mewartakan Injil kekal dengan menggunakan karunia-karunia rohani yang Yesus berikan kepada kita. Apapun karunia kita itu, marilah saudara kita gunakan itu untuk menceritakan siapa Yesus itu. Yang kedua, ya, Yohanes menyiapkan umat bagi kedatangan Kristus yang pertama. Pagi ini kita dipanggil saudara kepada kita semua menyiapkan umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan yang ketiga, kita dipanggil menyerukan seperti Yohanes Pembaptis menyerukan suara di padang gurun agar kesederhanaan, kesopanan, kesalehan di dalam kehidupan umatnya sehari-hari, ya. Dipanggil, saya ulangi kalimat ini, kita dipanggil menyerukan suara di padang gurun agar kesederhanaan, kesopanan, kesalehan di dalam kehidupan umatnya sehari-hari, di dalam kehidupan kita saat ini. Terakhir, sebagai ajakan kepada kita saudara, pagi ini Tuhan memanggil kita bukan ke padang gurun, tetapi ke dunia modern untuk bersaksi dan menyatakan kebenaran. Maukah kita menjadi suara itu? Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi dan salam. Amin. Shalom. Terima kasih kepada Pendeta Beni Nenggolan atas firman Tuhan yang memotivasi kita untuk selalu bersaksi, menyatakan kebenaran. Kita akan memasuki sesi doa ACST. Mohon para pendoa kita tes mic dulu sebelum mulai sesi doa ini. Saudara George Watimena, Tes. Tes. Saudari Ita Nenggolan, Hadir. Saudara Lamro Sihotam, Saudara Lamro Sihotam, apakah Saudara Lamro Sihotam ada? Oke, jika berhalangan, mohon kesediaan dari Saudara Tigor Panggabean untuk menggantikan. Saudari Helen Tobing. Siap. Oke, baiklah kita akan mulai acara sesi doa kita, sesi ACST. Kami persilakan. Lamro ada kok. Bang Ada. Lamro, silahkan tes mic Bang Lamro.
Halo, Bang Lamro. Siap. Ya, siap. Pagi. Ya, Bang. Tidak bisa dimakan. Oke, baik ya. Oke. Baiklah, kita mulai acara sesi doa kita. Silakan, Saudara George Iya. Benjamin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Allah yang penuh pengasih dan penyayang. Kami bersyukur mempunyai Allah yang besar, tetapi sangat memperhatikan kami ini ya Bapa. Dan terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kiranya kami dapat gunakan itu sebaik-baiknya dalam sisa-sisa hidup kami. Tolong kami ya Bapa, seluruh angkatan Ikatan UNAI, kiranya semua dapat bersatu padu untuk memajukan, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Dan untuk memajukan pekerjaan-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Dan kiranya kami dapat gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, doa yang singkat ini akan dilanjutkan oleh Saudara Ita Nainggolan. Bapa yang di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu, mengakui semua kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Sering Bapa, hati dan pikiran kami tidak sejalan dengan jalan yang sudah Kau berikan kepada kami. Sering perbuatan dan perkataan kami, Tuhan, melanggar ketetapan dan hukum-hukum-Mu. Sering kata-kata itu menyakiti-Mu, bahkan menyakiti sesama kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunkanlah kami dari semua kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang kami buat. Berikan kami roh-Mu Tuhan hidup dalam kami, membimbing kami di jalan-Mu yang benar. Berikan Tuhan keteguhan, iman, pengharapan, dan kasih kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan kemana kami harus berjalan, terlebih di dunia yang seperti sekarang ini. Terima kasih karena janji-Mu yang pasti, Engkau akan mendengarkan Tuhan pengharapan-pengharapan kami. Doa ini akan disambung oleh Ram Rosiota. Bapa di surga, bila mana kami memohon dan meminta, Engkau berjanji akan memberi. Kebutuhan kami terbesar saat ini adalah kecurahan Roh Kudus, yang akan menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, dan menuntun kami untuk menerima firman Tuhan dan kesaksian pagi ini. Demikian juga yang membuat kami bersatu di dalam jemaat, lembaga Tuhan, bahkan dalam rumah tangga kami masing-masing untuk selalu terjaga dan terbina. Memberkati semua Tuhan yang sudah menerima firman Tuhan yang hadir dalam acara pagi ini. Berkati dalam tugas pekerjaan dan usaha rumah tangga kami. Kami berdoa untuk pemimpin pemerintah dari presiden sampai kepada RT sekalipun. Berdoa untuk yayasan, rektorat, staf dosen UNAI, dan seluruh mahasiswa. Pengurus IA UNAI dalam pelayanan agar konsisten dan komitmen menjalankan sepenuhnya program sehingga menjadi berkat. Sahabat alumni UNAI yang sedang mencari pasangan hidup, merindukan kelahiran anak di tengah keluarga, dan mencari pekerjaan. Demikian juga kami berdoa untuk teman sahabat kami yang mengalami sakit. Engkau yang menciptakan kami Tuhan, kami merindukan kesembuhan dari mereka melalui doa kami dan doa yang sudah dilayangkan dan melalui pengobatan. Pendeta Glory Wangania, Niur Sianturi, Pendeta H.E. Sinaga, Pendeta Thomas Surbakti dalam pemulihan, Saudara Mardame Parhusip, Ibu Indarti Purba, Bapak Irmias Kebunang di Sumba NTT, Ibu Pendeta Ngatino, Bapak Darusman Pandiangan, Neti Sihotang, Pendeta Edison Simanjuntak, Sir Au Panjaitan agar diberi pemulihan. Kami juga berdoa untuk penginjilan, rencana membuka ladang baru di Kebumen Konferensi Jawa Barat yang belum memiliki gereja, yaitu Kuningan dan Singaparna. Jemaat kelaksanaan di desa terpencil Tasikmalaya dengan keterbatasan
agar tetap setia kepada Tuhan. Cabang Sekolah Sahabat Unai di Bekasi yang dikoordinir oleh Gereja Galaksi. Rencana pembangunan Tuhan, proses pengembalian dan pembangunan sekolah SD dan kursus bahasa Inggris di tanah bersejarah Sipogu, Tapanuli Selatan. Gedung Serugaguna, Kabupaten Bandung Barat sebagai pusat pengaruh. Pembelian tanah untuk Sekolah Sahabat cabang Klirong, Kabumen, cabang dari Jemaat Bayumas. Pembangunan gedung Sekolah Advent 2 Pakjo, Palembang. Rencana pembangunan 1 unit sekolah SD Advent di Pangkal Pinang, Bangka. Rencana pendidikan SLA, mendirikan SLA di Bandar Lampung. Pembelian tanah dan pembangunan Gereja Efrata Sukatani, Depok. Pembelian gedung Gereja Villa Indah, Permai, Bekasi. Gereja Sion Alam Indah, Jonggol sedang mencari dana untuk membangun sekolah Advent di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Demikian juga pembangunan yang sedang berlangsung, rumah pastori dan pembangunan sport center di Jemaat Kodi, Sembah Barat Daya. Sekolah SD Advent Poros, Rimba, Melintang. Gereja Maranatha Bogor yang telah membeli gedung gereja dan saat ini sedang dalam proses agar belajar dengan lancar. Yayasan Advent Peduli Bogor dan di sekolah lain dalam mendidik anak-anak yatim piatu menjadi anak-anak yang mandiri, teguh, berprinsip dan semangat bekerja bagi Tuhan. Upaya penginjilan yang dilakukan oleh Departemen AMR kiranya segala program mendatangkan keberhasilan dan menjangkau jiwa-jiwa. Angkatan 79 yang akan mengadakan Minggu Sembahyang di SLA Purudadi pada tanggal 29 sampai 4 Oktober 2025. Angkatan 80 yang sedang melayani dan diberikan kesehatan, sukacita, kesetiaan, dan lebih semangat dalam pelayanan. Dua ini akan disambung Saudara Ellen. Bapak yang di surga, Bapak yang maha baik, Bapak yang mengetahui segala masalah kami. Kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu yang telah Bapak tunjukkan dalam hidup kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam suka dan duka. Terlebih terima kasih telah mau mati di kayu salib agar kami semua umat yang berdosa dapat menjadi pewaris kerajaan surga. Pada saat ini Bapak kami memohon, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan hikmat untuk membuat keputusan yang benar. Selama 1 hari ini Bapak, bimbinglah kami agar senantiasa dapat hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Sebuah pena inspirasi dari Nyonya Ellen G. White berjudul Memindah Anak yang Bertanggung Jawab, Kuasa Doa. Perlunya doa keluarga. Setiap keluarga harus membangunkan mezbah doanya dengan menyadari bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jikalau ada seseorang dalam dunia ini memerlukan kekuatan dan semangat yang diberikan oleh agama, maka mereka itu tidak lain adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih anak-anak mereka. Mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dalam satu cara yang berkenan kepada Allah, sementara teladan hidup mereka setiap hari mengajarkan kepada orang-orang yang memandang kepada mereka untuk memperoleh bimbingan bahwa mereka dapat hidup tanpa Allah. Jikalau mereka mendidik anak-anak mereka bagi hidup yang sekarang ini saja, maka mereka tidak akan mempunyai persiapan bagi kekekalan. Baiklah, rangkaian acara doa pagi Laskar Doa sudah selesai, sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan Angkatan 80 atas pelayanannya pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada Koordinator Laskar Doa. Baik, terima kasih abang kakak adik yang sudah hadir dalam mengikuti Laskar Doa Ia Unai pada saat ini. Jadi hari ini kita tembus 140 device ya. Mudah-mudahan makin bertambah besok-besok.
Tuhan memberkati dalam pelayanan semua, dan waktu dan kesempatan ini kami serahkan kepada Pendeta Jonathan Puntarap sebagai penasehat Laskar Doa IA UNAI. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih kepada Angkatan 80. Saya punya buah sulung, ya, sebab waktu itulah saya mulai di UNAI ya tahun 80, ya. Jadi bersama-sama dan mereka 4 tahun dulu, ya. Terima kasih Early, ya, ini juga mantan sekretaris saya ini, Early Tambunan, ya, Hutapea, ya. Yang telah menjadi MC dan juga memberikan 2 pembukaan. Terima kasih untuk acara atau puisi yang diberikan oleh Donald Waran. Saya tidak bisa katakan terima kasih kepada dia sebab beliau sudah tiada, tetapi yang telah memasukkan ini, ya, jangan tertipu usia muda. Yang betul sekali, sebab kematian tidak tergantung kepada usia. Kematian bisa datang kepada siapa saja, dan kita merasa sangat sedih sekali waktu dia meninggal, ya. Harusnya kan saya yang harus lebih dahulu meninggal daripada murid saya, ya. Tetapi ya kalau kita dapatkan murid meninggal lebih dahulu itu sangat menyedihkan, ya. Tetapi kita percaya kita ada pengharapan di dalam Tuhan, ya. Terima kasih juga McRoy Mamora, ya. Kuasa doa, ya, bersama itu sangat penting sekali, ya. Mendoakan juga kepada artinya Donald Waran yang sempat, ya, menyimpang, tetapi akhirnya dia kembali, ya. Dan kita perlu tetap menguatkan, mendorong satu sama lain, ya. Kita harapkan bahwa mereka yang telah meninggalkan kebenaran boleh ditarik kembali oleh, ya, teman-teman sekelas, ya. Bagus sekali, dan kita harapkan ini terjadi kepada semua angkatan. Terima kasih Pendeta Barton Nainggolan, ya, bersaksi menyatakan kebenaran. Pengalaman daripada Musa, ya, ataupun Ayub, Musa, Daud, Yohanes, ya. Semua Tuhan panggil untuk menjadi saksi, begitu juga kepada kita masing-masing. Dalam kelemahan kita masing-masing, Tuhan bisa gunakan kita menjadi saksi bagi Dia. Tapi dengan sendirinya bahwa kehidupan adalah satu kesaksian yang sangat berkuasa untuk menali kepada banyak orang. Mungkin kita tidak bisa buat mujizat, ya, tetapi kebaikan adalah suatu mujizat, ya. Perubahan hidup adalah satu mujizat dalam hidup kita, dan kita mau supaya kita menjadi saksi kita semua. Baik, terima kasih untuk semua doa yang dilayangkan. George Watimena, Ita Nainggolan, kemudian Lamrosi Hotang, dan juga Helen Tobing, ya. Tuhan memberkati kita semua supaya tetap saling mendukung satu sama lain, menguatkan satu sama lain sampai Yesus datang. God is good All the time. All the Amin. time. Terima kasih All the Pak time, Pendeta. God is good. Demikianlah acara kita pagi ini. Sampai bertemu besok pagi dalam waktu yang sama dalam pelayanan Angkatan 80. Shalom. Marilah Sehat kita terus, berdoa. saudara, sehat terus. Shalom. Selamat pagi. Thanks untuk Malam semua. Halo, selamat pagi semua. pagi Terima semua. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Terima juga. kasih kita, Terima kasih, Em, Erli. Jos, Namro, Selamat Erli. Bang pagi. John, mana gitarnya? Pagi, angkatan 80. Teman-teman yang berdoa, Pak Kita Barto, thank you for the message. Terima kasih. Terima kasih Bung Jos semua, selamat pagi. Sama-sama. Terima kasih Sore, semuanya. Pak Terima kasih, Tentara. Jos. Doanya, Dos. Sama-sama. Sampai jumpa besok pagi. Sampai Iya. jumpa besok pagi. Ya, sampai jumpa besok Terima pagi. kasih. Iya. Besok pagi hadir lagi semua ya. Oke, sampai jumpa Marsogon. Salam sehat Sampai jumpa semuanya. besok pagi. Pendeta Wajah yang Tarmizi. sama, pakaian yang berbeda. Betul. Hadir lebih awal, jangan sampai saya kena stroke. Jangan dong. Jangan dong. Sehat terus, semangat. Angkatan 80. Ada seragamnya, ada uniformnya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Sehat semuanya, Tuhan berkati. Besok itu hari yang ke-1000. Besok Besok 1000 ya. Dan belum. istirahat. Ya. Hari Sekali lagi, lagi. Pak Jos. Nah, ke 1000.
Hari Jumat kayaknya, 1000. Jumat. Seru hari Jumat Jumat. 1000. Jumat. 99. Jangan lupa 3. 999. Hari ini 998. Jumat 99. berkah, hari Jumat. Jumat Triple. 1000. Yang hamil bagian John. 4000. Kita ramaikan ya, Jumat kita berkah, hari ramaikan. Jumat. Hari Jumat ya. Hari Jumat Ya. benar-benar tuh 1000. Diramaikan, diundang orang-orang lain, angkatan Iya. lain. Yang 1000 hamil hari bagian loh. pasar ribu. Tolong bantuan angkatan 74 juga hadir ya, supaya lebih ramai. Oke, selamat pagi semua. Puji Bang Tuhan. Tigor harus Semuanya. Hati ya. Tigor, Sampai jumpa besok. Tigor di-create dulu stiker biar kita bikin nanti stiker kecil 1000 hari Laskar Doa anniversary. Mantap. Thank you. Have a nice day today. Jadi dari situ kan nanti kita tanya di mobil-mobil nanti kan mau kita tempel bahwa ini pengikut Laskar Doa gitu. Oke. Oke. Ada rasa beta rasa John. Nyanyilah lagu pagi hari. Nah, mantap. Saya senang sama Joni ini. Di tengah ombak dan arus kehidupan hampir terhilang. Pagi Tirulan, Tuhan sehat. cukup lah ya. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Besok dress code-nya apa nih? Yang hari Minggu. Nanti diumumkan di grup. Oke. Tanggung lagunya John. Hah? Lagunya tanggung. Hari ini 2 jenis warnanya ya, soalnya ada biru tua, ada biru seperti itu. Aku dengan Edi sama. Kenapa Ayo Bang begitu? John. Sinyal John itu. Bang Joni ayo. Tar. Kita duet nih. Ayo John. Tarik. Tarik menang. I'm just a woman. Keren. What I could be and all that time. Saw me the stare. I have to Ini kayak tadi lagu pujiannya. Sama-sama. Sweet Jesus, that's all I'm asking for you. Just give me Just give me the strength to do what we have to do. Sweet Jesus, tomorrow when never what have we do Show me the way. Amin. 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 Luar biasa. Thank you, Brother. Terima kasih John. Ya. Oke, sampai ketemu ya besok. Ya. Oke. Insyaallah. Pagi semua. Oke. Selamat pagi semua. Bang John. Oke. Sampai bertemu besok. Itulah masing-masing punya talenta. Baik, kita pamit dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi ya. Iya, selamat sore Kak Rumi. Iping buat Pak Pendeta Lajuan, selamat pagi. Pak Tigor.